Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Purnama Wulandari Amelia Julian dengan nomor induk mahasiswa 2004041110163 dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Haris Mahmudi MA. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, dan saya akan membawakan tema biografi dari putri sulung Nabi Muhammad, yaitu Zainab Al-Kubro binti Muhammad. Zainab Al-Kubro atau dikenal sebagai Zainab binti Muhammad adalah putri sulung Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid. Ia lahir pada 23 tahun sebelum Hijriah atau 600 Masehi di kota Mekah. Ia memiliki 3 saudari yang bernama Ruqayyah binti Muhammad, Ummu Kulsum binti Muhammad, dan Fatimah Az-Zahra. Ia menikah dengan seorang laki-laki yang bukan keturunan dari Islam yang bernama Abu Al-Ash bin Al-Rabi'. Laki-laki ini adalah sepupu dari ibunya sendiri. Sang suami dikenal sebagai seorang tokoh Mekah yang tiada tertandingi kekayaan dan kehormatannya. Ia adalah seorang lelaki keturunan Quraisy Tulen yang nasab dari pihak ayahnya bertemu dengan Nabi pada Abdul Manaf bin Qusay, dan dari pihak ibu nasabnya pada kakek terdekatnya Khuwailid. Hal itu mengakibatkan ibunya Halah binti Khuwailid adalah saudara dari Khadijah binti Khuwailid yang merupakan ibunda dari Zainab Al-Kubro binti Muhammad. Abu Al-Ash bin Rabi' merupakan keturunan orang-orang terhormat. Ia juga adalah seorang yang mulia dan berkepribadian yang baik. Ia memiliki julukan yang sama dengan Nabi Muhammad, yaitu Al-Amin, karena ia mempunyai sifat yang amanah dan mendapatkan banyak kepercayaan dari berbagai masyarakat. Pada saat melamar Zainab, Abu Al-Ash bin Rabi' mengajak beberapa saudaranya untuk mendatangi rumah Sayyidina Muhammad. Kala itu Sayyidina Muhammad bersabda, "Itu sungguh merupakan besan yang terbaik dari sekutu." Hanya saja beliau tidak memberikan jawaban atas lamaran Abu Al-Ash sebelum menemui putrinya dan menawarkan lamaran tersebut. Ia berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, sesungguhnya sepupumu Abu Al-Ash bin Rabi' datang untuk melamar dirimu." Zainab tidak memberikan jawaban, melainkan hanya menganggukkan kepala, namun terlihat dari wajahnya senyum kebahagiaan. Hingga akhirnya kabar bahagia tersebut disebarkan ke seantero Mekah. Suami Zainab sudah pernah beberapa kali dipenjarakan, dan Zainablah yang berusaha untuk membebaskan suaminya. Salah satu usaha Zainab membebaskan suaminya adalah dengan menjual seuntai kalung milik ibunya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, dan menebus suaminya dari ayahnya sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Ayahnya, Nabi Muhammad, mengajukan syarat kepada Zainab agar suaminya dapat dibebaskan. Syaratnya adalah Zainab harus pergi ke Madinah apabila ingin suaminya dibebaskan. Zainab pun menyetujui syarat yang diberikan oleh ayahnya untuk pergi ke Madinah. Pada saat perjalanan menuju Madinah, Zainab bertemu dengan 2 orang laki-laki dari kaum musyrikin. Kedua orang tersebut mendorong Zainab dan mengakibatkan ia terjatuh dan terbentur oleh batu, sehingga Zainab mengalami keguguran. Namun pada akhirnya suaminya sempat dibebaskan, tetapi kemudian dimasukkan lagi ke penjara sampai pada akhirnya dibebaskan kembali karena Zainab turut campur tangan dalam proses pembebasan. Setelah suaminya Zainab memeluk agama Islam, maka Zainab menikah untuk kedua kalinya secara Islam. Zainab memiliki 2 orang anak yang bernama Ali bin Abdul Ash Al-Rabi' dan Umamah binti Abdul Ash Al-Rabi', sehingga dia memiliki kunyah Ummu Umamah. Nasab dari Zainab binti Muhammad adalah Zainab binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Mura'ah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Ma'ad
bin Adnan, bin Ismail, dan bin Ibrahim. Zainab binti Muhammad meninggal pada tahun ke-8 Hijriah atau 629 Masehi di Madinah. Pada saat ia berusia 29 tahun dalam keadaan sakit dan dikuburkan di pemakaman Jannatul Baqi. Zainab Al-Kubro binti Muhammad meninggal pada usia ke-29 tahun. Pada saat itu, ia dimandikan oleh Su'dah putri Zum'ah bin Qais, Ummu Salamah, dan Ummu Aiman. Rasulullah memberikan bajunya agar dibalutkan kepada jenazah Zainab, dan Rasulullah sendiri yang masuk ke dalam makam dan mendoakan Zainab. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Zainab, putri sulung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada ayahnya dan seluruh keluarganya, dan diberikanlah keberkahan kepada ibundanya